Baik pemirsa, di seputaran Flores Lembata Alor, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang tata cara pencairan dana program Indonesia Pintar atau PIP, aspirasi Dr. Andreas Hugo Parera tahun 2020. Semoga tutorial ini bisa membantu Anda untuk mencairkan dana PIP. Nah, langsung saja. Yang pertama, sebelum melakukan pencairan atau penarikan dana, peserta didik terlebih dahulu harus melakukan aktivasi rekening di bank penyalur yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung oleh peserta atau oleh penerima atau pemegang kuasa yang diberikan oleh peserta didik. Kedua, untuk peserta didik tingkat SD sampai SMP, pengaktifasian rekening dilakukan di Bank BRI, dan untuk tingkat SMA atau SMK dilakukan di Bank BNI sekaligus dengan pencairannya. Tiga, pengaktifasian rekening secara langsung oleh peserta didik di bank penyalur harus menyiapkan dan membawa syarat-syarat sebagai berikut. 1. Surat keterangan aktivasi rekening oleh Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Sekolah, termasuk untuk yang sudah pindah sekolah bisa dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang baru. 2. Membawa identitas, salah satunya KIP, kartu pelajar, KTP, KK, atau surat keterangan domisili dari Kades atau Lurah. 3. Bila orang tua wali belum memiliki atau kehilangan surat identitas, dapat membawa surat keterangan dari aparat pemerintah setempat sesuai domisili penerima dana. Dan yang perlu diperhatikan adalah untuk peserta didik tingkat SD sampai SMP harus didampingi oleh orang tua wali atau kepala, bendahara, guru satuan pendidikan dengan membawa KTP dan SK pengangkatan yang masih berlaku. 4. Pengaktifasian rekening oleh pemegang atau penerima kuasa dari peserta didik dapat dilakukan dengan kondisi sebagai berikut. 1. Peserta didik tinggal di daerah yang kondisinya sulit untuk mengakses ke bank penyalur. Misalnya tidak ada bank, kondisi geografis sulit, atau waktu tempuh relatif jauh. 2. Peserta didik tidak memungkinkan mengambil dana secara langsung seperti sedang sakit, penyandang disabilitas, sedang praktik kerja lapangan, atau mengalami bencana alam ataupun bencana sosial. 5. Pengaktifasian rekening oleh pemegang atau penerima kuasa dari peserta didik ke bank penyalur harus membawa persyaratan sebagai berikut. A. Surat kuasa peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Surat kuasa peserta didik pada Satuan Pendidikan SD, SDLB, Paket A, SMP, SMPLB, dan Paket B diberikan dari orang tua, wali peserta didik, penerima PIP, Dikdasmen, kepada kepala, bendahara, guru satuan pendidikan yang bersangkutan. 2. Surat kuasa peserta didik pada Satuan Pendidikan SMA, SMALB, SMK, dan Paket C diberikan dari peserta didik penerima PIP, Dikdasmen, kepada kepala, bendahara, satuan pendidikan, dan dapat diberikan hak substitusi kepada guru di satuan pendidikan yang bersangkutan. 3. Surat kuasa disertai dengan lampiran identitas peserta didik khusus untuk SMA, SMALB, SMK, dan Paket C seperti KIP, kartu pelajar, KTP, KK, atau surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah. 4. Surat kuasa peserta didik dapat diberikan secara individu atau kolektif. B. Surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM yang bermaterai cukup yang ditandatangani kuasa peserta didik dan format terlampir.
C. Surat keterangan aktivasi rekening PIP Dikdasmen dari Kepala Satuan Pendidikan, juga formatnya terlampir. D. Fotokopi KTP penerima kuasa peserta didik dan menunjukkan aslinya. E. Fotokopi surat pengangkatan jabatan penerima kuasa peserta didik yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya. F. Identitas pengenal peserta didik bagi peserta didik SMA, SMA LB, dan SMK. 6. Setelah peserta didik melakukan aktivasi rekening, bank penyalur wajib memberikan dokumen sebagai berikut. A. Buku tabungan atas nama peserta didik penerima bersangkutan. Dan B. Kartu debit atau ATM atas nama peserta didik penerima bersangkutan, yang setelahnya dapat langsung melakukan penarikan dana beasiswa PIP aspirasi Dr. Andreas Hugo Parera. Baik pemirsa, demikian tutorial singkat ini, semoga bisa membantu Anda untuk mencairkan dana PIP. Terima kasih.